Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Fatinatul Halimah, yang kedua ada Bunda Yuliarni, dan yang ketiga ada Bunda Sunita. Di sini kelompok 9, kelompok kami akan mempresentasikan tentang dakwah Bilhal melalui pengembangan dan penerapan IPTEX. Presentasi kali ini akan dibawakan oleh Bunda Yuliarni. Kepada Bunda Yuliarni, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Fatinatul Halimah. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Saya akan membacakan hasil presentasi diskusi kami dari kelompok 9 yang berjudul Dakwah Bilhal melalui pengembangan dan penerapan IPTEX. A. Pengertian. Dakwah adalah proses berkesinambungan yang ditangani oleh para pengembang dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah dan secara bertahap beri kehidupan yang islami. Dakwah Bilhal adalah dakwah yang diberikan oleh seseorang melalui amal perbuatan yang nyata. Contoh, memberikan pelayanan kesehatan atau pengobatan secara gratis, membagi-bagikan sembako, turut serta dalam pembangunan masjid, musola, dan surau. B. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dakwah Bilhal adalah: 1. Lebih unggul dari dakwah bilisan. Yang kedua, dakwah Bilhal lebih aktif. Yang ketiga, dai yang menjadi panutan dalam melakukan tindakan sebagai pesan dakwah dapat langsung ditiru oleh jamaahnya, sehingga menjadi lebih nyata. Kekurangan dakwah Bilhal adalah dai yang menjadi panutan apabila apa yang ia katakan dan ia lakukan tidak sesuai, maka akan menjadi cemooh umat, dan lebih dari itu ia pendosa besar, dan pada gilirannya ia akan ditinggalkan oleh jamaahnya. C. Metode. Adapun metode dakwah kepada masyarakat antara lain: 1. Penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat. Yang kedua, pengembangan kegiatan transmigrasi. Yang ketiga, penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat. Yang keempat, peningkatan gizi masyarakat. Yang kelima, penyelenggaraan panti asuhan. Yang keenam, penciptaan lapangan kerja. 7. Peningkatan penggunaan media cetak, media informasi dan komunikasi, serta seni budaya. Tujuan. Adapun tujuan dari dakwah Bilhal yaitu: 1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan amal keagamaan bagi pribadi muslim agar menjadi bibit generasi bangsa yang maju. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan tata hidup beragama dengan menetapkan dan mengukuhkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara di kalangan umat Islam sebagai perwujudan dari pengalaman ajaran Islam. Yang keempat, meningkatkan kecerdasan dan kehidupan sosial ekonomi umat Islam melalui pendidikan dan bisnis. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup umat terutama kaum duafa dan miskin. Yang keenam, memberikan pertolongan dan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan melalui berbagai kegiatan sosial seperti pelayanan kesehatan, panti asuhan, yatim piatu, dan orang-orang jompo. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan semangat gotong royong, kebersamaan, dan kesetiakawanan sosial melalui kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Prinsip-prinsip dakwah Bilhal. Yang pertama, dakwah Bilhal harus menghubungkan ajaran Islam dengan kondisi sosial budaya atau masyarakat tertentu. Yang kedua, dakwah Bilhal bersifat pemecahan masalah yang dihadapi umat dalam suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, dakwah Bilhal harus mampu mendorong dan menggerakkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah dalam masyarakat, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Yang keempat, dakwah Bilhal harus mampu membangkitkan swadaya masyarakat agar dapat membangun dirinya sendiri sekaligus dapat memberikan manfaat masyarakat sekitarnya. Yang kelima, dakwah Bilhal mampu mendorong semangat kerja keras dan kebersamaan dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama yang harmonis dan produktif terutama untuk memenuhi kebutuhannya. Unsur-unsur dakwah Bilhal. Yang pertama, mau'izah al-hasanah, nasihat yang baik. Yang kedua, mujadalah, diskusi. Yang ketiga, bil al-hikmah, bijaksana. Manfaat. Adapun manfaat dari dakwah Bilhal adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas pemahaman dan amal keagamaan pribadi muslim sebagai bibit generasi bangsa yang maju kemajuan ilmu dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan tata hidup beragama dan menetapkan dan mengukuhkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara di kalangan umat Islam sebagai perwujudan dan pengalaman ajaran Islam. Yang keempat, meningkatkan kecerdasan dan kehidupan sosial ekonomi umat melalui pendidikan dan usaha ekonomi. Yang kelima, memberikan pertolongan dan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan melalui berbagai kegiatan sosial seperti pelayanan kesehatan, panti asuhan, yatim piatu, dan orang-orang jompo. Yang keenam, menumbuh kembangkan semangat gotong royong, kebersamaan, dan kesetiakawanan sosial melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Kesimpulan, dakwah Bilhal adalah dakwah yang diberikan oleh seseorang melalui amal perbuatan yang nyata. Dakwah Bilhal merupakan kegiatan
kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat muslim, baik rohani maupun jasmani. Dakwah Bilhal juga tidak hanya berkaitan dengan masalah untuk meningkatkan kesejahteraan fisik material saja, tetapi juga masuk usaha pemenuhan dan peningkatan kebutuhan kesejahteraan non-material. Usaha seperti meningkatkan kualitas pengalaman ibadah, akhlak, dan lebih dikenal dengan pengembangan sumber daya manusia. Saran masyarakat seharusnya sadar akan dakwah halal bilhal dengan cara bersedekah, menyantuni fakir miskin, memberikan lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Dai seharusnya memberikan masukan untuk masyarakat yang masih sulit untuk diajak berdakwah, khususnya kepada masyarakat tentang sholat 5 waktu atau bahkan sholat berjamaah di masjid, yang seharusnya diberikan motivasi sehingga nantinya tidak akan ada lagi masyarakat yang masih melanggar perintah Allah. Terima kasih, sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Saya serahkan kepada Ibu Fatinatul Halimah. Baik, itu tadi presentasi yang dibawakan oleh Bunda Yuliani. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.